Di balik setiap sudut gelap, ada cerita yang menunggu untuk diceritakan. Bersiaplah untuk teror yang tak terduga. Kisah-kisah horor ini bukan hanya cerita, tapi pengalaman yang akan menghantui pikiranmu. Di tempat ini, suara-suara bisikan akan menjadi teman tidurmu. Selamat datang di Story Horor. Sebelum ke ceritanya, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe biar channel ini terus berkembang. Malam ini, jika kamu sedang menonton sendirian, pastikan pintu kamarmu sudah terkunci. Karena cerita yang akan kamu dengar bukan sekadar kisah horor. Ini adalah peringatan tentang sebuah gerbang. Gerbang yang tak boleh dibuka oleh manusia. Jika suatu saat kamu merasa ada yang mengawasi dari sudut ruangan, jangan menoleh. Cukup dengarkan. Dan jangan panggil apapun. Inilah penjaga gerbang alam gaib. Namaku Raka, satpam malam di kompleks perumahan baru. Tugasku sederhana: jaga gerbang, patroli, dan lapor kalau ada yang mencurigakan. Tapi di ujung kompleks, ada satu area yang selalu ditutup garis kuning, dengan gubuk kecil tertutup terpal hitam. Seniorku, Bang Darto, cuma bilang, "Rak, kalau jaga malam, jangan dekat-dekat gubuk itu. Kalau ada yang ketok gerbang lewat jam 2, jangan langsung dibuka." Awalnya aku pikir cuma nakut-nakutin anak baru. Sampai suatu malam, pukul 02.0 lewat sedikit, suasana sepi, lampu jalan pucat. Tiba-tiba terdengar tok, tok, tok di gerbang utama. Aku cek keluar, gerbang kosong. Tak ada orang, tak ada motor. Saat kembali ke pos, CCTV yang mengarah ke ujung kompleks bersemut. Lalu muncul sosok tinggi kurus berdiri di depan gubuk tertutup terpal. Di dunia nyata, kalau kulirik ke arah gubuk, tempat itu kosong. Tapi di layar, ada yang berdiri, memunggungi kamera. Hati di meja tiba-tiba hidup sendiri. "Ra, jangan keluar pos." Suara itu mirip Bang Darto. Padahal aku tahu dia lagi nggak masuk shift. Tiba-tiba listrik kompleks padam. CCTV mati. Suasana gelap total. Dari arah ujung kompleks terdengar suara langkah pelan mendekat. Tek, tek, tek. Langkah itu berhenti tepat di depan pos. Lalu pintu pos diketuk 3 kali. Tok, tok, tok. Tanpa sadar, aku mendekat. Pintu perlahan terbuka sendiri, mengeluarkan suara krit pelan. Di balik celah gelap itu, tampak sosok tinggi, rambut panjang menutupi wajah, dan dari balik rambutnya, 2 mata gelap seperti lubang kosong menatapku. Dalam sekejap, pandanganku gelap. Aku bangun di tempat berbeda, bukan di pos, tapi di jalan tanah berkabut. Di kiri kanannya batu nisan. Di depan ada gerbang kayu tua, dan di depannya berdiri sosok tinggi tadi. Di balik gerbang itu hanya kegelapan. Dari dalam terdengar bisikan, "Buka gerbangnya, biarkan kami keluar." Tangan-tangan kurus keluar dari kegelapan, meraih kakiku. Di kepalaku, suara Bang Darto terdengar jelas. "Jangan buka gerbang itu, Rak. Kalau kamu buka, kamu gak akan balik." Aku meronta, menarik kaki, menolak mendekat. Saat tangan-tangan itu hampir menyentuhku, semuanya kembali gelap.
Aku tersentak bangun di lantai pos. Napas terengah, baju basah oleh keringat. Lampu-lampu di kompleks sudah menyala lagi. CCTV menyala normal. Jam di dinding menunjukkan 06,1 pagi. Ada suara orang mengetuk jendela pos. Aku terlonjak, tapi kali ini suara ketukannya ringan, seperti tangan manusia biasa. Kulihat ke jendela, dan di luar berdiri Bang Darto dengan seragam lengkap, membawa kopi. Lah, Ra, kok tidur di lantai? Semalam aman kan? Katanya santai. Aku masih sulit bicara, kerongkonganku kering. Bang, semalam ada sesuatu di ujung kompleks, gerbang, gubuk. Aku belum selesai. Wajah Bang Darto langsung berubah dingin. Ia menatapku tajam. Kamu kesana? Enggak. Tapi aku lihat di CCTV. Terus aku ketemu penjaga gerbang. Bang, itu apaan sebenarnya? Bang Darto menarik nafas panjang. Ia melirik sekilas ke arah ujung kompleks, tempat gubuk dengan terpal hitam itu berada. Dulu sebelum kompleks ini dibangun, di sana itu bukan tanah kosong, katanya pelan. Itu tempat orang-orang kampung sini buang isi, hasil pesugihan, kiriman, tumbal. Orang pintar di sini bikin gerbang, biar semua yang kotor-kotor dikumpulin di satu tempat, dijagain satu makhluk, penjaga gerbang alam gaib. Ia menatapku serius. Yang jaga sekarang harus orang hidup. Satpam yang jaga di sini nggak cuma jaga gerbang besi, tapi juga jaga gerbang yang itu. Makanya aku bilang, jangan pernah bukain kalau ada yang ketok. Jangan lihat kalau dia sudah di tengah jalan. Kamu semalam cuma lihat atau sempat diajak masuk? Aku diam. Terbayang kembali pekatnya kegelapan di balik gerbang. Tangan-tangan yang meraihku, suara-suara yang memanggil namaku. Tengkuku kembali dingin. Aku kayaknya sempat dibawa, terus dibalikin lagi. Jawabku pelan. Bang Darto menatapku lama. Lalu ia menghela nafas. Syukur kamu balik, Rak. Soalnya orang yang diajak masuk biasanya ada dua kemungkinan. Dua, iya, hilang, gak pernah ketemu lagi. Atau ia menatapku dari ujung kaki sampai kepala. Atau pelan-pelan dia bukan lagi manusia biasa. Dia jeti, bagian dari gerbang itu. Maksud Bang, kalau suatu malam kamu mulai dengar ketukan dari dalam kepalamu sendiri, atau kamu lihat ada orang lain coba-coba mendekat ke gubuk itu, dan kamu ngerasa ingin bukain jalannya, itu berarti ia tak melanjutkan. Berarti apa, Bang? Tanyaku hampir berbisik. Bang Darto hanya menatapku, lalu berkata pelan, berarti kamu bukan cuma penjaga gerbang kompleks ini lagi, Rak. Kamu sudah mulai jeti, penjaga gerbang alam gaib yang berikutnya. Sejak hari itu, setiap malam di pos, aku bukan lagi takut pada apa yang datang dari luar. Aku lebih takut pada sesuatu yang bangun di dalam diriku sendiri. Karena kadang, di jam-jam sepi sekitar pukul 2, tanpa ada siapapun di dekat gerbang, tanganku tiba-tiba bergerak sendiri, membuka kunci, menggeser rantai, seolah ada yang berbisik di telingaku. Ayo, Raka, buka gerbangnya. Sudah banyak yang ingin masuk. Jika setelah mendengar cerita ini kamu mendengar suara ketukan, entah dari pintu rumahmu, jendela, atau bahkan dari dalam lemari, pastikan dulu itu benar-benar manusia. Jangan sembarangan membuka gerbang-gerbang apapun, karena beberapa gerbang bukan dibuat untuk manusia lewati. Terima kasih sudah mendengarkan cerita penjaga gerbang alam gaib. Kalau kamu masih berani, tulis di kolom komentar, aku tidak akan membuka gerbang. Sekian cerita horor kali ini. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya.
Kalau kamu masih berani menonton dalam keadaan lampu mati.